Hai, di video kali ini kita akan ngebongkar iPhone SE. Banyak banget yang nanya di channel ini, Bang, iPhone SE masih worth gak sih di tahun 2019? Ya, jawabannya masih lah, masih worth banget karena ini sejatinya nih iPhone 6s. Banyak yang bilang kameranya itu sama kayak iPhone 6s. Terus banyak juga yang bilang performanya sama kayak iPhone 6s. Makanya ini masih worth. Tapi gue akan menjelaskan sesuatu ada yang berbeda dari iPhone ini dibandingkan iPhone 6s. Meskipun speknya sama-sama, kameranya 12 megapiksel. Oh iya, kita akan spesifik ngebongkar, tapi ada beberapa informasi yang ingin gue sampaikan ke kalian. Coba tonton aja video sampai habis, semoga ada informasi yang bisa kalian tahu. Jadi iPhone SE ini kameranya sama seperti iPhone 6s ya. Kebanyakan orang mikirnya seperti itu dan hasilnya sama. Sebenarnya hasilnya tuh sedikit berbeda dibandingkan iPhone 6s. Gue akan jelasin perbedaannya itu apa. Dari sisi mana iPhone kamera ini berbeda maksudnya. Jadi kamera iPhone SE dan 6s itu bedanya dari sisi mana. Oke, sekarang kita coba dulu unbox dulu, tapi kayaknya kita nggak unbox, cuman pengen lihat-lihat desainnya dulu, muter-muterin dulu. Nah, ini warna rose gold, bisa lihat warnanya. Aduh, warnanya ciri khas iPhone seri 6s banget ya. Karena kalau ambil warna yang gold, grey, silver itu identik sama 5s biasa. Jadi biar menciri khaskan ini benar-benar iPhone SE, nah warna rose gold lah yang dipilih. Nah, ini tampilan si iPhone SE-nya. Kalau lu lihat, ini tampilan LCD-nya masih original banget ya. Lu bisa lihat nih, masih masih pekat banget warnanya. Oke, kita tes dulu kameranya. Soalnya unit yang gue pengen bongkar, gue pastiin semuanya normal ya. Ini kita coba jepret satu gambar. Cekrek. Kita lihat hasilnya. Ini lu bisa lihat warnanya padat banget ya. Ini warnanya padat. Ketajamannya juga padat. Ini kameranya masih bening banget. Nah, sekarang gue pengen ngasih tahu nih ke lu, sebenarnya bedanya apa sih kamera iPhone SE sama 6s? Karena kebanyakan orang tuh bilang kamera iPhone SE sama 6s itu sama. Nah, jadi bedanya gini nih. Si modulnya itu dia beda. Pertama dari modulnya beda sama iPhone SE. Dia modulnya sama seperti iPhone 5s. Terus bagian flashnya dia sama kayak 5S, bagian penempatan pelindung lensanya dia sama kayak 5S. Nah, kalau perbedaan yang paling mencolok adalah pencahayaan si bagian frame lensanya ini sama 6S. Jadi kalau untuk foto outdoor, foto matahari di bawah sinar matahari yang cahayanya berlebih, iPhone 6s itu dia lebih pintar meredam cahaya dibandingkan si iPhone SE ini. Terus untuk flashnya ini dia sama kayak 5S, jadi warna tone-nya itu kalau lu pakein flash dia sedikit berbeda sama 5S, sama 6S maksud gua. Karena si iPhone 6S itu bagian kameranya dia front pelindung lensanya dia lebih timbul dibandingkan si kamera SE ini. Jadi dia warna tone-nya lebih mirip-mirip ke 5S, tapi ini lebih tajam dari 5S. Bang, kalau modulnya sama kayak 5S berarti bisa dong dipasang. Ya nggak bisa karena tegangan si kameranya, modul kameranya beda, jadi nggak bakal cocok. Jadi yang pertama modulnya itu beda sama 6S, yang kedua penempatan lensanya beda, yang ketiga penempatan flashnya lu bisa lihat sendiri. Mungkin tiga hal tersebut yang ngebedain si kamera iPhone SE ini dengan iPhone 6s, yang dimana perbedaan tersebut hanya di warna tone yang masuk, cahaya tone yang masuk ke lensa ini aja perbedaannya. Untuk ketajaman dia sama kok, sama kayak 6s. Dia kameranya benar-benar ajib cuy. Nah, terus yang kedua kita akan ngebahas perbedaan layar. Ini layar ini sama 6s beda banget ya. Ini nggak ada 3D touch-nya. Sebenarnya ini udah klise banget, kalian mungkin semua udah tahu ini nggak ada 3D touch-nya. Kenapa? Karena basic dari si LCD SE ini sebenarnya yang dipakai adalah LCD iPhone 5s. Bang, tapi gue udah coba tuh iPhone SE gue pasangin LCD 5s, di atasnya ini malah bergaris-garis gitu. Iya, karena tegangan si LCD ini, LCD iPhone si
SE ini beda sama iPhone 5s, tapi beda tegangan arus ke LCD-nya itu dikit, tipis banget. Ini mana kalau lu ingin ngeganti LCD si SE ini kan lu kalau nyari-nyari tuh susah kan. Berarti lo harus adanya LCD 5s, frame-nya sama, fleksibelnya sama. Nah, kalau lu ingin iPhone LCD 5s itu cocok ngeklip di iPhone SE ini, lu harus cari LCD minimal yang grade original Taiwan atau biasa di Indonesia itu disingkat OT. Kalau lu pakein LCD yang ada tulisannya grade AA dan lain-lain, itu nggak bakal mau dipakai di SE ini. Karena dia tegangan arusnya beda. Jadi yang dihasilkan adalah ketika lu pakai LCD 5S ke iPhone SE ini yang grade-grade AA, itu akan menimbulkan kesan garis-garis di bagian LCD-nya. Tampilannya ada tapi garis-garis gitu. Untuk di touch bisa. Jadi kalau lu punya iPhone SE, spare partnya rada-rada sedikit ribet. Oh ya, untuk baterainya juga beda cuy. Baterainya itu bukan pakai baterai iPhone 5S, dia konektornya itu sama kayak iPhone 6s kalau nggak salah. Cuman posisi penempatan baterainya, maksud gue ukuran baterainya sama kayak iPhone 5s. Jadi nggak bisa lu klik-klik gitu aja baterai 5s lu pindahin ke sini, nggak bisa. Kecuali lu mampu merubah konektor yang ada di mesinnya ya. Terus perbedaan apa lagi ya? Oh ya, kita coba bedain kalau dari 6S itu bedanya di bagian hardware kameranya ya, penempatan kamera beda. Kalau sama 5S itu tegangan LCD-nya itu beda ya. Sama kalau bagian hardware inti ya karakteristik mesinnya beda ya. Ini lebih mumpuni dari 5S. Sekarang kita coba bandingin housing SE sama iPhone 5S. Kita bakal cari tahu perbedaannya apa aja di kedua housing ini. Ini lu bisa lihat yang ini housing iPhone 5s. Ini nggak ada tulisan SE-nya, lu bisa lihat yang ini iPhone SE. Ini housingnya kebetulan masih baru banget. Set, waduh mulus banget kan cuy, lu bisa lihat nih casingnya masih baru. Kalau dibandingin ini nggak ada perbedaan sama sekali, bener-bener sama. Tuh lu bisa lihat. Nah ini yang gue bilang kenapa. Jadi si lensa iPhone SE ini penempatannya tuh dia sama kayak 5S, yang dimana ketika lu pakai buat foto, warna tone yang dihasilkan iPhone SE sama iPhone 6s itu sedikit berbeda, dikit sih perbedaannya. Coba lu perhatiin lagi deh kalau lu punya dua handphone tersebut, lu bandingin warnanya beda karena si iPhone 6s itu sekarang modul lensanya itu lebih dark, lebih gelap. Warna flashnya juga sama, mirip-mirip karakteristik 5S dibandingkan iPhone 6s karena dia cahaya pembukaan cahayanya itu flat sama lensa yang nge-covering si modulnya itu. Nah kalau sekilas ini nggak ada beda. Terus bagian atas sama, lu bisa lihat bagian atasnya sama, nggak ada beda. Bagian samping sama, nggak ada beda. Bagian bawah sama, nggak ada beda. Bang, iPhone 5s bisa nggak sih dipakein casing iPhone 5? Maksud gue iPhone 5s bisa nggak sih dipakein casing iPhone SE? Kan keren tuh ada tulisan SE-nya gitu. Oke, untuk cari tahu jawaban tersebut, kita coba bongkar dulu cuy. Siapa tahu lu juga penasaran kan? Oke, sekarang kita coba bongkar ya. Hup. Nah ini adalah bagian dalaman si iPhone SE. Lu bisa lihat posisi baterainya itu dia mungkin lu ngelihat sama kayak iPhone 5s ya, emang sama sih. Cuman kalau lu perhatiin lagi ini fleksibelnya dia beda. Dia lebih kecil dari iPhone 5s biasa fleksibel. Lu bisa lihat konektor baterainya dia tuh lebih kecil cuy dibandingkan iPhone 5s biasa. Nah, kalau sekilas ini posisinya nih sama nih ya, kayak iPhone 5s. Penempatan bautnya nih, coba lu bandingin. Ini kita mulai dari dudukan baut si logic boardnya dulu ya. Ini duduk si drat penguncinya sama. Sini posisi kliknya sama di sini. Ini juga ada posisi kliknya. Posisi penempatan baut logic boardnya juga sama di sini. Satu, sini satu, di bawah satu, di bawah juga ada satu, di bawah ini ada satu ini juga ada, di samping ada, di sini juga ada di samping. Terus penempatan buzzer sini bautnya 2,
Gue tunjuk 1 2, di sini ada 1 2. Penempatan baut di konektor 1 2 3 4 3. Jadi menurut lu gimana nih? Casing si iPhone 5s ini kompatibel gak sih sama si iPhone SE ini? Silakan lu jawab aja buat lu yang udah pernah nyoba. Kalau dari sekilas ini tampilannya sama. Untuk baterainya lu bisa lihat mAh-nya ini 1624. Dia lebih besar sedikit dibandingkan iPhone 5s biasa. Nah, mungkin dari perbedaan mAh-nya ini yang sedikit beda, orang coba untuk ngeklikin si baterai iPhone SE ini ke 5s. Tapi ini beda banget, konektornya lu bisa lihat ini beda. Sekarang kita move ke bagian si LCD. Untuk bagian LCD-nya dia sama, lu bisa lihat sama iPhone 5s sebenarnya ini sama, nggak ada beda. Ini bagian konektor iPhone 5s seperti ini, posisinya juga sama. Ini juga seperti ini, posisi bagian konektornya juga sama. Untuk bagian home buttonnya juga sama, nggak ada perbedaan. Tapi di bagian LCD ini dia ada resistor tekanannya lagi. Jadi arusnya itu beda, yang dimana lu kalau mau masangin LCD 5S ke SE itu yang original, kalau nggak minimal yang grade original Taiwan OT. Oke, mungkin sekian aja video bongkar-bongkar iPhone SE versi gua. Kalau ada yang kurang silakan tanyain aja di kolom komentar. Kalau ada yang salah silakan ralat aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. See you later in my next video. Jangan lupa sekalian mampir ke Instagram gue ya. Gue bakal jepret mesin si iPhone SE ini. Lebih detailnya kalian silakan mampir ke Instagram gue. Oke? Thank you. Put the water in the pot and boil all of it out. What's the point of living if I don't contribute to drought? Go ahead, leave me at the bottom and I'll float to the top. I'll write a hook, line, sinker, still commercially flop. Got a heart on my sleeve, but I don't know whose it is. I don't know where it's from and I don't know who to give it to. It could be you, it could be